بصراحة هيدي أول مرة بحب، بصراحة هيدي كذبة كل شاب بيقلي إني الأحلى والبنت اللي بيرتاحلها بيطلع كذاب وما بينحب. لا بس هو منه مثلن كلن. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys. Jadi di video ini dibuat untuk memenuhi mata kuliah Islam dan Iptek dengan materi yang kami angkat, yaitu menuju Baitullah dalam perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk bersujud di dua masa dengan dosen pengampu yaitu Ibu Juliana SPD MPD. Bagaimana kelanjutannya? Tonton terus ya. راحة طيبة قلبه مش موجود. ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. Sadaqallahul Azim. Sadaqallahul Azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin. Alhamdulillah, kita semua yang ada di sini sudah pada ngaji. Barusan aja kita mendengarkan Aisyah membacakan Quran surah Ali Imran surah ketiga ayat berapa tadi nak? 57 Ustaz. Ayat 90 ayat 97. Oh iya Ustadz, tadi ayatnya ini tentang apa ya Ustadz? Nah, pertanyaan bagus anak-anak Ustaz. Sekiranya di sini mungkin ada yang janggal atau ada yang ingin dipertanyakan, silahkan untuk bertanya untuk menambah wawasan yang kita punya. Jadi ayat yang barusan kita dengarkan itu adalah ayat yang menjelaskan tentang di mana pentingnya menunaikan ibadah haji. Nah, perintah ini juga termasuk dari bagian rukun Islam. Rukun Islam ada berapa itu? 5 Ustadz. 10 Ustaz. Kok 10? Kan Messi. Enggak, kita Nah, pakai dalam yang Islam aja. kan Boleh. ada, Oh, pulang sana. iya, kan ada rukun Islam, ada rukun iman. Nah, Ustadz tanya rukun Islam dulu lah. Rukun Islam itu ada berapa tadi? 5 Ustadz. Ini berapa? 10. Ini 5 Ustaz. 5. Coba sebutkan yang 5 tadi itu apa? Yang pertama itu ada syahadat Ustadz, baru itu ada sholat, terus ada puasa, zakat, baru haji Ustadz, dan ada lagunya juga Ustadz. Ada lagunya ya? Iya Bisa Ustadz. dinyanyikan nggak? Bisa Ustadz. Coba. Rukun Islam ada 5. Pertama kali syahadat, yang kedua itu sholat, ketiga zakat dan harta, keempat puasa Ramadan, pergi haji yang kelima. Iya, rukun Islam itu ada 5 bukan 10. Kamu 10 dari mana itu? Jadi anak-anak Ustadz, rukun Islam ini ada 5 perkara. Maka urutan yang kelima yaitu menunaikan ibadah Haji haji. Ustaz. Tapi di sini ada pengecualian, ada dispensasi. Dari sinilah bahwa Allah itu maha baik dan Islam itu juga mudah, tapi jangan dipermudah. Ini di garis bawah ya. Bahwa menunaikan ibadah haji itu bagi yang mampu saja, bagi orang yang mampu saja. Dalam hal apa? Mampu dalam hal apa? Mampu dalam hal material atau finansial. Fisik kita sehat, fisik kita baik, dan uang kita juga terkumpul, uang kita juga lebih. Maka di sini wajiblah menunaikan ibadah haji. Tapi sekiranya itu sebaliknya, tidak ada paksaan di dalamnya. Kalau uang kita belum terkumpul atau fisik kita juga kurang sehat, tidak ada paksaan di dalamnya. Mungkin nanti ilmu-ilmu seperti ini akan anak-anak bisa dapatkan setelah meranjak dewasa nanti. Kan seperti itu. Ini masih dewasa, masih SD kan semuanya kan? Iya Ini Ustaz. kelas berapa ini? Kelas 5 Kelas Ustaz. 5 ini? Pak Ismail? Fahmi? Iya, Ustaz. Kelas 3, iya. Nanti ilmu seperti ini insya Allah akan anak-anak bisa dapatkan meranjak dewasa nanti. Jangan ini ya, jangan bandel, ikuti, patuhi apa yang diarahkan orang tua.
sebagaimana yang disebutkan pada ayat yang barusan tadi kita dengarkan, yang artinya itu adalah barang siapa memasukinya, yaitu Baitullah, amanlah dia. Dan di antara kewajiban manusia terhadap Allah adalah melaksanakan ibadah haji ke Baitullah, yaitu bagi orang-orang yang mampu mengadakan perjalanan ke sana. Quran Surah Ali Imran, surah ketiga ayat 97. Berarti Ustaz, naik haji naik apa Ustaz? Awak pernah diceritain nenek, kalau naik haji itu naik onta. Berarti naik lembu bayar Ustaz? Jadi anak-anak Ustadz, semuanya yang ada di sini, Aisyah, Mail, kemudian si Fahmi, memang zaman dulu itu ingin menunaikan ibadah haji itu naik unta. Tapi sebelum saya jawab nih, coba kalian bayangin lah, kita jalan jauh nih ya, melewati padang pasir, jarang ada air, jarang ada rumput, apalagi listrik gitu kan. Kira-kira hewan apalah yang bisa melewati padang pasir tersebut? Apakah kerbau bisa? Berarti onta loh Ustaz. Karena kan lembu suka makan rumput, sama suka aus Ustaz. Nah itu dia, makanya tadi Ustadz bilang, ibaratnya kendaraan di sana, di Arab Saudi sana itu ya unta. Atau bisa juga dikatakan bahwa unta ini sebagai kendaraan gurun saat menunaikan ibadah haji dulunya. Seperti itu. Kalau di sini kan kendaraan kita kan banyak nih, ada mobil, ada motor, ada pesawat, ada kereta api, dan masih banyak lagi. Dan kemudian unta ini hewan yang bisa tahan haus berhari-hari. Kemudian bisa juga bawa beban berat. Mungkin disinilah kelebihan unta ini ya. Kalau kerbau kan bisa kelelahan, bisa dehidrasi, kan kasihan kerbaunya. Dan untuk melewati padang pasir juga mungkin kita nggak akan sampai tujuan itu kalau dengan kerbau. Oh, berarti bukan karena lembunya yang nggak kuat, tapi karena lingkungannya yang nggak cocok ya Ustaz. Iya benar sekali nak, bahwa lembu itu kan cocoknya di padang rumput ya, atau di ladang dan lain sebagainya. Seperti saat ini negara kita yaitu Indonesia. Kalau di Arab sana, gurun sejauh mata memandang. Makanya dari zaman Nabi sampai sekarang, unta itu adalah hewan yang penting di sana. Bahkan Rasulullah SAW juga itu saat menunaikan ibadah haji itu naik unta. Oh, kirain dulu unta lebih keren dari sapi Ustaz. Kan cuma soal kerennya Mail, anak-anak Ustadz semuanya, bahwa ini adalah soal fungsi dan kesesuaiannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan setiap hewan itu memiliki kelebihannya masing-masing. Mungkin di Arab Saudi sana hewan unta ini dijadikan sebagai hewan andalan ya. Kalau lembu, kalau di kota ini mungkin dijadikan sebagai hewan yang berjasa. Masya Allah, berarti ciptaan Allah itu besar sekali ya Ustadz, sangat indah. Antara unta dan juga lembu itu hewan yang keren. Iya nak, Masya Allah ya. Tapi anak-anak Ustadz di sini perlu kita ketahui bahwa haji ini bukan cuma soal kendaraan apa, tapi ini adalah soal perjalanan hati, kesabaran, dan pengorbanan. Dulu memang naik haji itu ya naik ontel anak-anak Ustadz, tapi sekarang sudah bisa naik pesawat. Tapi apapun itu tujuannya tetap sama, yaitu tidak lain tidak bukan mencari ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau begitu, Aisyah mau lah naik haji Ustadz. Tapi kayak mana caranya Ustadz? Kan Aisyah masih kecil. Apa bisa Ustadz? Amin, Insya Allah. Ustadz doakan kita yang ada di sini semuanya bisa sampai ke rumah Allah ya. Yang penting niatnya karena Allah. Iya, nah sekarang kita nabung supaya waktu kita gede kita bisa berkat haji bareng-bareng, ya kan Wei? Amin. Amin. Pak Ustadz. Bentar ya, Ustadz ya, Ustadz tinggal dulu ya. Jangan ada yang ribut. Ustadz. Oke Ustadz. Aduh, sakit kan? Udah, gak usah naik haji, naik sepeda aja udah. Apa lagi ada itu? Kan dari bilang Ustadz nggak boleh ribut. Kenapa kalian ribut malah berantem? Pulang aja kalian sana. Bim. Ada Ustadz. Diam. Udah nak? Ini mana tadi lobenya? Dipakai aja, tergantung kamu. Anak-anak Ustadz, kebetulan ini adalah pertemuan terakhir kita. Jadi Ustadz mau setelah ini langsung ambil foto sebagai kenang-kenangan lagi. 1, 2, 3. Oke, gaya kedua, gaya bebas. 1, 2, 3.
Oke, yang ketiga. 1, 2, 3. Dulu kau pernah bermimpi temuinya di tanah suci. Kini kau kan pergi tunaikan panggilan ilahi. Datang dan katakan padanya di sana, labbaik Allahumma labbaik, labbaik ana. Fahmi ya? Aisyah, Iya. apa kabar? Alhamdulillah baik. Mau daftar haji juga? Iya. Yuk bareng aja yuk. Assalamualaikum Ibu, selamat siang. Ada yang bisa saya bantu? Waalaikumsalam Ibu. Jadi di sini saya akan melakukan pendaftaran haji. Gimana caranya ya? Sebelumnya Ibu sudah tahu ingin mendaftar haji apa dan jadwal keberangkatannya kapan? Saya sih pengennya berangkat haji dalam jangka waktu yang dekat. Kira-kira ngambil tipe haji yang gimana ya Bu? Wah, kebetulan sekali Ibu, kami merekomendasikan haji roda yang dimana keberangkatannya tidak ada tunggu-menunggu ya Ibu. Nanti itu akan dikonfirmasikan kembali dengan kloternya. Apakah Ibu berminat? Kalau saya berminat itu pembayarannya berapa dan gimana cara pembayarannya Ibu? Untuk biayanya itu sekitaran 500 juta kurang lebih ya Ibu. Untuk pembayaran itu ada cicil selama 4 kali pembayaran. Kalau Ibu minat juga bisa secara kontan atau cash. Saya mau full payment Bu, itu pembayaran melalui cash atau transfer? Nah, kalau Ibu ingin melakukan pembayaran langsung atau pembayaran online juga bisa melalui bank online Bu. Itu kembali ke Ibu sendiri mau bagaimana. Kalau Ibu ingin pembayaran langsung bisa melalui di sini juga. Pembayarannya terserah mau hari ini atau kapan Ibu ada uangnya. Atau kalau mau pembayaran online melalui bank nanti kami akan kasih link dari itu kami. Saya mau melakukan pembayaran secara debit. Gimana caranya? Untuk registrasi Ibu bisa langsung ke konter sebelah ya Ibu. Saya ucapkan terima kasih banyak karena Ibu sudah mempercayai kartu kami untuk keberangkatan haji Ibu atau menunaikan ibadah yang sudah dan sudah berlaku. Semoga perjalanan hajinya lancar ya Ibu. Assalamualaikum, terima kasih. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Sebelumnya Bapak udah konsultasi? Udah Bu. Jadi Bapak udah menentukan paket apa yang akan diambil? Udah. Saya cek dulu ya Pak. Oke, baik. Jadi pembayarannya Bapak mau melakukan cash atau transfer? Transfer aja. Saya bantu ya Pak. Oke Bapak, pembayarannya sudah selesai. Terima kasih ya Bapak. Untuk info selanjutnya ditunggu dari email. Oke, Bu. Oke, baik ya Pak. Terima kasih banyak ya Pak. Assalamualaikum. Oh iya, habis ini Aisyah mau kemana? Belum ada nih, kenapa? Kita duduk di dekat kafe. Sini yuk. Diminum dulu Aisyah. Jadi Aisyah masih di Medan. Tinggal di mana? Kalau Aisyah sekarang tinggal di Marelan. Kalau Fahmi tinggal di mana? Oh, kalau Fahmi sekarang udah di Mandala. Kalau Aisyah sekarang udah kerja di mana? Aisyah sekarang kerja di BSI Fahmi. Wah, keren ya. Oh iya, Aisyah inget gak? Kita dulu pernah ngaji, ada foto bareng tuh. Fahmi masih nyimpen nih. Wah, udah lama banget sih fotonya. Ustaz itu gimana ya kabarnya sekarang? Iya, gimana ya kabarnya? Dulu kita pengen sekali haji, dan sekarang alhamdulillah sebentar lagi kita udah bisa berangkat haji. Iya, yang dulu kita impikan sekarang bisa tercapai juga ya Fahmi. Semoga ibadah kita nanti berjalan dengan lancar ya. Kayaknya udah kesorean nih. Yuk kita pulang dulu. Yuk.
bang, saya Tama bang, Pandi bang. Jadi tadi kan belum sempat ngobrol kita di dalam perjalanan. Medan juga bang? Iya bang. Medan mana? Di Marelan bang. Marelan bang? Iya bang. Oh iya nih, barengnya. Coba. Masya Allah bang, akhirnya kita sampai juga di sini bang. Iya luar biasa bang. Tadi aku sempat training juga di dalam bus tadi dengar azan. Semoga lah bang ibadah kita lancar. Amin amin. Semoga lancar ibadah kita sampai selesai bang. Ayo bang kita cari Pak Somad. Takut nanti kita ketinggalan rombongan. Iya nanti kita nyasar pula ya kan bang. بيرتاح له بيطلع كذاب وما بينحب Sudah pada kumpul semua nih jamaah sekalian. Coba lihat temennya ada yang ketinggalan atau tidak. Sudah pada kumpul semua. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu hadirin jamaah yang berbahagia. Alhamdulillah hari ini kita akan memulai perjalanan haji kita. Semoga Bapak dan Ibu masih dalam keadaan sehat dan niat ibadahnya masih kuat ya. Hari ini saya akan menjadi pemandu Bapak dan Ibu dalam menuju perjalanan yang luar biasa. Maka dari itu siapkan hati, siapkan niat, karena di sini kita bukan hanya cuma jalan-jalan, tapi juga kita menuju pulang ke rumah Allah. Saya izin bertanya, kalau lupa niatnya gimana ya? Gak apa-apa Bu, saya pandu ya. Kita cukup niat dalam hati mengucapkan labbaik Allahumma hajat. Sekali lagi ya, labbaik Allahumma hajat. Mari sama-sama. Labbaik Allahumma hajat. Sekali lagi, labbaik Allahumma hajat. Oh iya Ustadz, memang kalau udah niat itu kita nggak boleh lagi potong rambut atau potong kuku lagi ya? Betul Pak, jadi mulai sekarang kita ini masuk dalam keadaan ihram, yang artinya kita harus menjaga larangannya, termasuk tidak boleh potong rambut, potong kuku, bahkan pakai wangi-wangian. Semoga kita bisa menjaga diri ya. Baik Bapak Ibu, setelah ini kita bersiap-siap untuk ke Masjidil Haram. Jadi Bapak Ibu bisa bersiap-siap untuk memakai pakaian ihram, karena kita di sana akan melakukan tawaf atau mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali. Baik Ibu-ibu, boleh langsung silakan siap-siap. Bapak jamaah yang dirahmati Allah, kita sekarang sudah berada di Masjidil Haram untuk melakukan tawaf, yaitu mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali. Saya harap Bapak dan Ibu tidak terpisah dari kelompoknya, harus saling mengingatkan supaya tidak terpisah antar kelompok. Ustadz, kalau capek boleh istirahat nggak? Bu, ketika Ibu lelah, Ibu boleh duduk sambil minum air jam-jam, lalu melanjutkan ibadahnya lagi. Masya Allah, kami nggak nyangka ada di sini. Kayak mimpi nggak sih? Iya, biasa kita lihat di kalender dan akhirnya kita bisa ibadah di sini juga. Iya. Ya Allah, ampuni dosaku, dosa orang tuaku, kabulkanlah doa-doaku, dan izinkan aku menjadi hamba-Mu yang lebih baik lagi ya Allah. panggilan ilahi datang dan Allah fulus, ya Allah fulus, ya Allah fulus, ya Allah fulus, ya Innal hamda Pak, wa ni'mat. berdoa bukan hanya sekedar uang Pak. Bapak boleh berdoa dengan yang lain-lainnya, karena rezeki itu sudah ada yang mengatur. Sekedar mengingatkan saja Bapak. Assalamualaikum. dulu kau pernah bermimpi. Semangat ya Aisyah, habis ini ibadah kita masih banyak lagi. Iya, kamu juga ya Fahmi harus tetap semangat sampai ibadah kita selesai. Semangat. Pergi tunaikan panggilan ilahi. Assalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu yang insya Allah calon haji mabrur, kita melanjutkan perjalanan kita ke Mina. Dan hari ini kita akan melakukan lempar jumroh. Jadi untuk Bapak dan Ibu disiapkannya batu-batunya. Mari Pak kita lanjutkan perjalanannya. Alhamdulillah ya Aisyah, akhirnya kita sudah menyelesaikan semua rangkaian ibadah kita. Alhamdulillah ya, ibadah kita lancar juga. Semoga kita pulang nggak cuma bawa oleh-oleh, tapi juga bawa hati yang baru ya, Kang. Iya, semoga kita bisa balik lagi ke sini. Amin. Amin ya robbal alamin.